Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, gengs. Hari ini saya kembali menyapa lewat suara. Di tengah berkas yang belum juga P21 sampai detik ini, padahal berkas itu sudah mulai diserahkan sejak akhir November. Apa yang menjadi penyebabnya pun kita tidak pernah tahu. Sebab sejak awal kasus ini dibuka kembali, penyelidikannya amat tertutup dan tidak transparan. Pengalaman 2 tahun lalu, senyap, lama-lama hilang. Insya Allah yang sekarang ini gak kayak gitu ya. LPSK, mana suaranya? Kok sepi? Ngopi dulu, ngopi wir. Yang saya heran, dari semua YouTuber yang membahas kasus Subang ini, terutama YouTuber Subang nih, tidak ada satupun yang membahas atau menginformasikan bahwa di tanggal 18 Agustus itu sebetulnya akan ada transaksi jual beli tanah di samping TKP dan Ibu Tuti selaku pembelinya. Atau mereka memang tidak tahu, tidak dapat info ini. Padahal inilah kemungkinan benang merah di kasus ini. Jadi begini ceritanya. Pemilik tanah samping TKP adalah sepupu dari ayah Pak Yosep. Beliau berniat menjual tanah tersebut. Dikarenakan sebagian tanahnya terpakai oleh garasi, maka Ibu Tuti bermaksud membeli tanah tersebut. Beliau berjanji akan membayar di bulan Agustus. Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021. Nah, karena kesepakatan tersebutlah di tanggal 18 Agustus pagi, pemilik tanah menghubungi Ibu Tuti lewat telepon. Tapi Ibu Tuti sudah tidak bisa dihubungi. Lalu kemudian dia mencoba menelpon Yoris. Diangkat. Jawaban Yoris adalah, Mamah dan Amel sudah meninggal. Ada yang bunuh. Dulu, pemilik tanah sudah pernah dimintai keterangan oleh anggota Polres Subang. Bagaimana dengan penyidik Polda Jabar yang sekarang? Nah, ngomong-ngomong soal tanah, apakah ini ada kaitannya dengan niat YR mendirikan yayasan baru? Konon katanya, YR ini berniat mendirikan yayasan baru, tetapi terbentur oleh persyaratan yang berkaitan dengan lahan dari yayasan baru tersebut. Yang konon katanya lagi nih, akan didirikan di sekitar Kasumalang. Rasanya ada yang tidak puas dengan yayasan yang sekarang. Ada yang kebelet juga kali ya, pengen jadi nyonya yayasan. Mari kita masuk ke segmen analisa. Jika benar bahwa di tanggal 18 Agustus akan ada transaksi jual beli tanah di samping TKP, maka kemungkinan besar adalah pada tanggal 17 bukan hanya sekedar liwetan biasa, tetapi rapat keluarga. Bisa soal pembelian tanah atau soal yayasan baru. Sepertinya ada perbedaan pendapat antara Ibu Tuti dengan Yoris. Yang satu ingin beli tanah di samping TKP, yang satu lagi ingin beli di sekitar Kasumalang. Untuk yayasan baru tentunya. Rasanya Bu Tuti sudah mengambil keputusan untuk membeli tanah di samping TKP. Sebab pemilik tanah sudah mendapatkan tanggal yang pasti, yaitu tanggal 18 untuk menerima pembayaran. Tetapi naasnya, justru di tanggal 18 Agustus itulah peristiwa keji Rajapati ini terjadi. Maka transaksi tersebut gagal. Apakah peristiwa ini ada hubungannya? Kita kembali kepada penyidik. Apakah dari hasil pemeriksaan rekening korban terdapat jumlah uang yang besarnya senilai harga tanah di samping TKP? Jika tidak, berarti korban sudah mempersiapkan sejumlah uang di rumahnya dan transaksi akan dilakukan secara tunai. Dan jika petugas di tanggal 18 yang memeriksa rumah TKP tidak menemukan uang tersebut selain uang 30 juta yang diserahkan oleh Yoris ke Polsek, artinya uang sejumlah ratusan juta tersebut sudah pindah tangan, tentu saja ke tangan pelaku. Jika kita lihat perkembangan pengungkapan kasus saat ini, Yosep CS lah yang menjadi tersangkanya. Maka seharusnya
uang tersebut berada di tangan Yosef. Tapi mengapa Yosef malah minta uang ke Yoris? Apa ya? Dia tahu hari ketiga atau keempat. Jadi kita itu di penyidikan BAP pertama lah, BAP pertama pas waktu di Polsek, Bu. Jadi papa itu pernah bilang, doain papa. Papa minta 100.000 waktu itu. Minta 100.000. Mengapa Yosef malah berhutang sana-sini untuk keperluan sehari-harinya? Bahkan hutang-hutangnya belum terbayar sampai sekarang. Lalu apa isi tas Yoris? Sebab Yoris terlihat begitu peduli dengan tasnya. Sudahkah orang-orang yang pernah melihat atau mengetahui apa isi tas Yoris memberikan kesaksiannya? Atau mereka malah bungkam demi kepentingan? Terlaksanakah niatnya membeli lahan untuk yayasan baru? Siapa perantaranya? Mungkin Pak Kades punya jawabannya. Terakhir itu uangnya nggak turun. Waktu kita ngurusin tanah yayasan 2 hektar ya. Emang butuh uang untuk mengurusi perizinan itu. Akhirnya Yoris sama papahnya turun ke ruangan saya. Tuh saya kalau ceritanya merinding. Yang menyesalkan itu si mama turun gitu. Nggak turun. Jadi ketemu terakhir itu ada saya itu ya Lebaran. Udah lama banget. Ya. Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Belum, sahabat Indra udah belum, man. Kalau semuanya sawadikra udah belum, man. Kenapa? Belum aja, ayo. Belum. Wahai para makhluk gaib, ayo sama teteh. Iya sih. Belum, man. Belum. Teman semuanya udah belum, man. Apa motifnya? Apa masalahnya? Belum aja, ayo. Belum. Awas ya. Belum. Mari kita coba memahami. Udah belum, man. Belum. Ayo, harus. Udah. Belum aja.